Shalom buat Pak Gembala dan buat kakak-kakak sekolah minggu. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami di ibadah WOC secara online Tuhan sore ini. Tuhan berkati setiap kami, seberapapun kami hadir, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati ibadah sore hari ini, berkat PL, baik buat Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk teman-teman juga yang belum hadir, ataupun yang berhalangan, Tuhan berkati. Tuhan, sebentar kami mau mulai, kuduskan hati, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan Yesus, dengan darah Yesus. Kami mau mulai ibadah ini dengan sukacita, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian ya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu pasti yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu pasti yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu, masuk kami dalam hadirat-Mu. Layakan kami Tuhan, penuhi setiap kami, lawat kami, Roh Kudus penuhi setiap kami, jamah kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, dipuji. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk sharing firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu ya teman-teman semua. Kita mau menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya. Sekarang sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi buat adik-adik, manfaatkanlah masa muda kalian, masa untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siain masa muda kalian dengan hal-hal yang di luar Tuhan, yang tidak berguna. Pergunakan waktu yang masih ada untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk melayani Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan untuk hamba Tuhan yang akan membawakan sharing firman Tuhan untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, mengajar kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan biar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Shalom semua, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Gembala, terima kasih kepada pembina-pembina YOC. Kalau sore hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Yang pegang Alkitab boleh dibuka, nanti kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Apa Om itunya firman Tuhannya Om? Nggak jelas ya, suaranya nggak jelas atau gimana? Jelas Om, cuma saya tadi nggak dengar. Kolose 2 ayat 7. Karena online ini memang suka hilang, suka muncul. Oke, siap Om. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, adik-adik atau anak-anak, Om panggil anak-anak ya. Temanya dibangun di dalam Kristus, ya. Melalui ayat tadi ada 3 perintah
yang diberitakan melalui Kolose 2 ayat 7 tadi. Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya, dan dibangun di atas Dia. Kalau anak-anak semua membaca, tentu ada sesuatu yang membuat kita merasa aneh atau lucu, ya. Karena perintah Tuhan itu dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Kita dianggap sebagai tumbuhan, ya. Saat ini kan anak-anak semua sudah SMP, ya, sudah SMP, sudah SMA, bahkan sudah ada yang kuliah dan lulus, ya. Semua pasti mengetahui bagaimana tumbuh-tumbuhan atau satu pohon yang kuat, ya, tumbuhan yang bertumbuh yang kuat adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar. Nah, di dalam kekristenan, Paulus mengajarkan agar supaya kita semua ini memiliki akar, yaitu berakar di dalam Dia. Artinya bertumbuh. Akar itu merupakan satu ciri khas dari tumbuhan yang hidup. Ya. Kalau tumbuhan itu tidak hidup, tumbuhan itu tidak memiliki akar. Karena itu, kalau kita menjadi anak-anak remaja yang kenal sama Tuhan Yesus, kita harus bertumbuh. Ya, agar supaya semakin hari hati kita itu melekat kepada Tuhan, memiliki akar yang kuat, ya, memiliki kehidupan yang kuat. Karena di tanaman karena tanaman itu harus ditempatkan di satu tempat. Om Tony kalau pernah mendengarkan khotbah Om Tony, pasti tahu ya, Om Tony sering bicara soal tanaman. Tanaman kalau ditaruh di satu pot, lalu disiram, kemudian besok dicabut, dipindahkan ke pot lain. Berikutnya, selanjutnya seperti itu. Tumbuhan itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Tidak ada kesempatan untuk akar itu berkembang. Ya. Baru satu hari ditancapkan di satu pot yang berisi tanah, berisi pupuk, kemudian disiram, besok dipindah lagi. Dia nggak akan bertumbuh, dia tidak akan bersemi. Kenapa? Karena berpindah-pindah. Intinya, di dalam mengikut Tuhan, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Kalau kita ada di dalam gereja Tuhan, di Grand Mall, yaitu WOC, biar kita tetap setia di dalam mengikuti ibadah, di dalam mengikuti doa, di dalam mengikuti pembacaan firman Tuhan, agar supaya apa? Agar supaya kita semakin tahu bagaimana cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sudah bertumbuh, berakar, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 sampai ayat 2 sampai 3, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu
daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau kita memperhatikan kitab Mazmur ini, ya, di sini digambarkan seorang yang suka membaca firman Tuhan, yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, ya. Apalagi adik-adik semua saat ini sudah mulai terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, ya. Pelayan sekolah minggu adalah suatu anugerah, ya. Apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu harus melekat di dalam hati, di dalam pikiran kita agar supaya kita dapat melakukan firman itu. Sebelum kita mengajar anak-anak sekolah minggu, kita adalah pelaku-pelaku firman. Kita adalah orang-orang yang selalu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan secara otomatis ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, ya, kita semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan Tuhan itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh, berakar, lebih dalam lagi, akarnya mencari air kehidupan, supaya kehidupan kita ini sudah sungguh-sungguh kehidupan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, sebentar, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita sering bergaul dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita, kita akan bertumbuh. Ya, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berakar dan dibangun di atas Dia. Yaitu kita semakin percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa begitu saja percaya tanpa kita melibatkan Roh Kudus. Kita tidak bisa begitu saja percaya tanpa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena itu, Om katakan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan agar supaya kita semakin teguh dalam iman, itu berarti kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, menjadi remaja yang bertumbuh di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya kita remaja-remaja Tuhan itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia, oleh keadaan multimedia. Ya, saat ini semua pasti sudah pada pegang HP, ya. Semua bisa membuka apa yang mau. Tetapi ingat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdosa. Karena itu kita harus menguasai diri. Jangan sampai kita terbawa oleh keadaan dunia ini.
Dunia semakin jahat. Banyak pengajaran yang menyesatkan. Karena itu, pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Agar supaya kita dapat bertumbuh di dalam Dia. Kita dibangun di atas Dia. Dan kita bertambah teguh di dalam Dia. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Pujian tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk memuji Tuhan. Jangan kita terbawa oleh keadaan sekeliling kita. Mungkin kita akan terpengaruh oleh teman-teman kita yang tidak kenal Tuhan. Ya. Tetapi kita yang mengenal Tuhan, tetap peganglah firman Tuhan, supaya firman itu menjadi terang. Ya. Agar supaya hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang diterangi oleh firman Tuhan. Om bangga ada beberapa orang dari remaja yang saat ini terlibat dalam online. Mereka rajin dalam mengikuti doa setiap hari Kamis, ya. Om percaya bahwa itu adalah tanda-tanda iman sudah mulai tumbuh. Biarkan iman itu tumbuh, berakar di dalam Tuhan. Ya. Dan biarlah Tuhan menjadi dasar dari tumpuan hidup kita. Menjadi dasar iman percaya kita. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, amin. Amin. Ya. Amin. Dan yang terakhir. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi ada 3 perintah yang dimulai dengan kata kehendak, dengan kata hendaklah. Ya. Yang pertama tadi adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Dan yang kedua adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa yang perlu disyukuri? Tentunya ini menjadi satu pertanyaan. Ya. Yang disyukuri adalah hidup kita ini merupakan satu anugerah besar bagi kehidupan kita. Ya. Kita mengenal Kristus bukan karena kita, tapi kita mengenal Kristus itu oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah. Tidak semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tidak menganugerahi kepada kita. Kita bisa menjadi pelayan Tuhan, itu adalah anugerah. Banyak orang ingin menjadi pelayan Tuhan, tetapi dia tidak kuat. Dia meninggalkan pelayanan. Karena itu, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mau menjadi pelayan, anak-anak yang mulai melayani di sekolah minggu, bangun. Ya. Bangun kehidupan iman kita di atas dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah dasar dari segalanya. Dasar dari segala iman. Karena itu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki hati yang bersyukur dengan limpahnya. Ya.
bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan tanda kemajuan, kedewasaan, kalau rohani kita bertumbuh adalah rasa syukur. Iman yang bertumbuh pasti akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, kita harus tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang mulia. Karena apa? Karena melalui pelayanan-pelayanan kita melihat mujizat-mujizat dilakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan hati kita bisa menerima dengan rasa syukur. Itu adalah mujizat yang terbesar di dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita masih dapat bersyukur. Oleh karena apa? Karena kita menang. Kita mengenang atas segala keinginan hati. Ya. Kita menang atas segala keinginan Roh Kudus. Bukan keinginan dunia. Kita menjadi pelayan Tuhan. Kita menang oleh karena kita mau menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anak-anak WOC di gereja GBI Grand Mall dapat bertumbuh dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, Om boleh langsung doa ya, Om. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami. Jadikan anak-anak WOC GBI Rawamangun cabang Grand Mall ini menjadi anak-anak yang memiliki teladan dari kehidupan-Mu. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat sore semuanya. Yang diberkati boleh lambat. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman. Oke, Kak Igo. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan buat Om Kim yang udah memberikan waktu, kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kami berterima kasih Om, dan kami juga berdoa biar Tuhan juga ya memakai Om lebih dahsyat lagi, menjadi berkat. Selagi dikasih kesempatan, Tuhan selalu memberkati Om dalam segala hal. Amin. Ya, terima kasih ya Om. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya. Lalu yang kedua, terima kasih buat teman-teman semua yang masih sangat semangat. Kita sama-sama masih beribadah. Tuhan Yesus yang memberkati ya kita semua. Lalu yang ketiga, minggu seperti biasa, YOC kita ada ibadah sekolah minggu, lalu kita ada ibadah umum ya. Mari kita sama-sama untuk selalu beribadah dan memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Lalu yang keempat, kita juga mau ucapkan selamat ulang tahun kepada kakak pembina kita, Cirini, yang berulang tahun kemarin. Ulang tahun ke berapa ya, Ci? 20. Masih muda ya. Ke berapa, 20, Ci? 20 jalan-jalan. Ya, Tuhan Yesus yang memberkati Cirini juga, semakin Amin. semangat dan Tuhan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Amin. Mungkin pengumuman dan minggu depan kita masih ibadah secara online ya teman-teman.
Jadi minggu depan kita bertemu lagi secara online seperti ini dan terima kasih buat juga Kak Igo yang hari ini sudah bersama kembali lagi dengan kita. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Mungkin hanya itu aja. Ada Michelle? Michelle kayaknya jaringan kurang bagus. Mari kita mau bersyafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, anak-anak-Mu, anak-anak YOC, yang hari ini Tuhan kami bisa beribadah, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan masih selalu bersama dengan kami, memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini sudah mengingatkan kami, untuk kami terus bertumbuh Tuhan, di dalam Engkau dan berpengharapan kepada Engkau, dan selalu bersyukur Tuhan, atas apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hari ini disampaikan tertanam dalam hati kami, di dalam pikiran kami, agar kami dapat mampu Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami semakin berhikmat Tuhan, kami anak-anak muda ini semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan kepada Om Kim yang hari ini Tuhan sudah percayakan untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu lebih lagi. Berikan dia kesehatan yang baik Tuhan. Berikan dia sukacita, damai, sejahtera ya Tuhan, agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, berkati apapun menjadi pergumulan dalam hidupnya, dalam mungkin ekonomi Tuhan, biarlah Engkau yang melihat dan Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat semua teman-teman yang hadir pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, mungkin kami dalam masalah, dalam sakit penyakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mari jamah dan menyembuhkan. Khususnya Tuhan, hari ini kami juga berdoa buat Kak Igo, Tuhan, biarlah proses penyembuhan Tuhan kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, dari obat-obat yang dipakai Tuhan memberkati, dari makan minum yang dipakai Tuhan Engkau memberkati, dan hingga suatu saat Tuhan kami berdoa biar Kak Igo menjadi pulih lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Mama Iren Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap penyakit yang ada agar bisa mendapatkan kesembuhan ya Tuhan melalui obat yang dipakai dan makan minum. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah besok, ya ibadah sekolah minggu, Tuhan juga memberkati, memperlengkapi setiap para guru-guru agar kami bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah umum besok. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap para pelayan yang sudah disiapkan Tuhan, biarlah Engkau yang tambahkan hikmat kebijaksanaan, Tuhan yang selalu bersama-sama agar kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, baik di Rawamangun maupun di Grand Mall, Tuhan yang memberkati setiap mungkin kegiatan yang ada pergumulan gereja kami Tuhan, kami tetap taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, berkati dari para pemimpinnya Tuhan, dari presiden sampai pada RT RW Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai para pemerintah kami agar mereka juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah COVID yang semakin hari kami mendengar dari berita bahwa semakin meningkat Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja juga dalam hal ini Tuhan, agar kami juga terhindar dari masalah COVID ini. Dan Tuhan, biarlah kami bisa melakukan segala aktivitas kami seperti dulu lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir dari doa kami tetap bersyukur dan berterima kasih.
Kami ingin menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan kita kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Kim. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Tuhan memberkati.